Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Referan Fakria dengan NIM 281215. Saya ingin menjelaskan tentang dan pemasaran. Logistik tidak bisa berdiri sendiri. Banyak hal yang melengkapi seperti logistik bisnis, manajemen, saluran logistik, manajemen logistik, material, respon cepat, dan rantai pasokan. Logistik termasuk bidang kajian tertua yang umurnya sama dengan umur peradaban manusia. Perlu kajian tertentu untuk akan seiring dengan perkembangan peradaban. Logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta menyimpan material. Semua aktivasi tersebut diperlukan seringnya kegiatan yang bersifat komersial. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material bantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Berinformasi utama pemasaran untuk manajemen material adalah data peramalan penjualan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi satu, memelihara hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan. Selain merancang bangun dan rekayasa produksi, keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk meningkatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembaruan perusahaan atau marketing mix, yaitu yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur bauran yang dimaksud, yaitu pertama, produk, barang atau jasa hasil yang bangun rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi yang disyaratkan. Yang kedua, ada price atau harga yang ditetapkan perusahaan yang pengeluaran baik dalam yang diakumulasi sehingga menjadi kos total dan laba yang diharapkan di dalamnya. Ketiga, promotion, upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggannya hingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. Yang keempat, ada place, kegiatan yang berupaya untuk menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan. Dia dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Komunikasi dalam pemasaran. Pertama, ada arus komunikasi ke bawah atau downward, yaitu komunikasi yang mengalir dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo resmi, surat tugas, dan lain-lain. Yang kedua, arus komunikasi ke atas atau upward communication. Itu arus komunikasi dari seorang tingkat bawah kepada penerima informasi tingkat atasnya dalam suatu organisasi. Contohnya kotak saran atau prosedur perusahaan. Ketiga, ada komunikasi horizontal atau horizontal communication yang mengalir dari individu ke individu yang lain selevel tingkatannya. Contoh, komunikasi di antar kepala departemen pemasaran dengan departemen logistik. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal atau crosswise communication, yaitu komunikasi yang menggunakan seluruh saluran lain apabila tidak berfungsi atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada.
Contoh pengawas keuangan suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. Yang keempat, komunikasi melingkar atau circular communication. Komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada, jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Contoh, komunikasi seseorang surprise dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Coulter atau dalam Coro 250 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis, apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi, dan apa yang diinginkan dalam berbisnis tersebut. Nah, sedangkan Colin Montgomery dia menjelaskan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Karena strategi korporat terdiri dari nah, satu strategi pertumbuhan growth atau strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya. Antara lain tingkat penjualan, laba pangsa pasar, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Yang kedua ada strategi stabilitas atau stability strategi. Strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Ketiga ada strategi pembaharuan atau renewal strategi. Strategi perusahaan yang menitik beratkan pada bagaimana membalikan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Ketiga strategi di atas dipetakan pada siklus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan atau introduction. Tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Yang kedua ada tahap one atau growth. Jika tahap pengendalian telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga ada tahap kemapanan atau matur. Pada tahap ini, perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Yang keempat, tahap penurunan atau decline. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.